Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa yang berharga di hati Tuhan dimanapun Anda berada, dan saya bersyukur atas sebuah kesempatan baru agar Alkitab kembali lagi disingkapkan, terang yang sejati dan makanan yang abadi untuk menjangkau semua pemirsa di seluruh dunia. Ini adalah sebuah kesempatan bagi terang dan sebuah kesempatan untuk memuaskan rasa lapar kita akan pemikiran Allah lewat Alkitab. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda dan membukanya di pasal yang akan kita pelajari di episode hari ini, yaitu pasal yang kedua dari surat kedua Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Saya juga mendorong Anda untuk mengajak seluruh keluarga Anda dan duduk bersama sebagai keluarga di hadapan firman Allah untuk dapat menerima lebih banyak pengajaran. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Selamat datang, Saudara Saudara Ayat. Ishak Elias, selamat Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Muin, di surat kedua ada sebuah insiden. Sebelumnya, ketika Paulus sangat sedih untuk mereka dalam surat yang pertama. Namun jelas bahwa posisi ini telah berubah di surat yang kedua ini. Mengapa itu berubah dan apa yang telah terjadi? Paulus menulis surat yang pertama setelah ia mendengar beberapa kabar yang membuatnya sedih, sehingga ia menulis sebuah pesan kepada mereka. Saat ia sedih karena kondisi mereka, ia harus menulis untuk memperlakukan mereka demi kebaikan mereka. Namun saat ia menerima kabar baik, ia senang bahwa mereka menanggapi pesannya dan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah-masalah yang ia tuliskan. Di sini ia memberitahu mereka, jika aku menulis kepadamu dalam kesedihan, aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Tetapi aku berniat merayakannya bagimu dan untuk buah-buah ketaatanmu serta penundukan diri pada firman Allah. Paulus takut untuk pergi bertemu mereka lagi saat ia masih ada dalam kesedihan yang sama karena kondisi mereka saat itu. Ia berkata, kalau aku datang saat sedih, siapa yang akan membuatku senang? Dia ingin pergi kepada mereka dengan segenap hati dan ia ingin melihat buah-buah mereka dan bersuka cita bagi mereka. Dia takut bertemu mereka dalam keadaan yang sama dan membuat dia semakin sedih. Mungkin ini sebab-sebab yang membuatnya menunda kunjungannya untuk sementara. Dan ia mengirim kepada mereka surat kedua setelah ia mendengar kabar yang membuatnya senang. Baik, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 2 dan kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Pasal 2, aku telah menjawab keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab, jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis juga kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa
Maksudnya, saya memerlukan komentar Anda atas instruksi-instruksi Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus mengenai saudara yang telah jatuh ke dalam dosa. Pada faktanya instruksinya sangat indah yang beritahu mereka bahwa sebagai orang percaya kita diharapkan untuk menjadi pembawa sukacita satu dengan yang lainnya. Jika saudara berdosa, itu adalah sebuah alasan untuk berduka untuk Anda. Dan juga saya, tapi duka cita yang saya rasakan tidak dimaksudkan untuk buat Anda sedih, tapi untuk membuktikan kepadamu bahwa saya mengasihi Anda dan ini adalah buktinya. Izinkan saya mengatakan ini, karena kasihku kepadamu sehingga aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Tapi sekarang, karena saudara telah kembali dan bertobat, hal benar untuk dilakukan adalah memintamu untuk menunjukkan kasih kepadanya. Mengapa? Hukuman ini cukup, kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan terlalu berat. Sebab itu aku merasakan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia dan memaafkan dia. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis ingin agar seorang seperti dia akan tersingkir selamanya. Iblis juga ingin menimbulkan masalah-masalah besar lewat problem ini. Mungkin sebuah problem antara orang-orang percaya. Beberapa mungkin berkata ini sudah cukup dan orang lainnya mungkin berkata tidak. Faktanya, ini adalah hal yang bersifat praktik dan berbahaya. Tuhan mengampuni kita. Terkadang dari perspektif praktis, orang tidak mengampuni dirinya sendiri. Dan terkadang saudaranya tidak mengampuninya. Atau paling tidak mereka mengingatnya dan mereka menandai dengan itu. Dan kedua hal ini salah. Jika saya bertobat dan mengakuinya, maka Tuhan telah mengampuni. Dan bukti bahwa Tuhan telah mengampuni adalah Rasul Paulus berkata, aku juga telah mengampuni. Rasul di sini berbicara dengan otoritas inspirasi dan dengan otoritas kerasulannya, tidak ada keraguan. Ia berkata, aku telah mengampuni. Aku telah mengampuni, jadi masalahnya sudah selesai. Bagi saudara yang dimaksudkannya, masalah ini seharusnya ditutup juga dan itulah sebabnya ia beritahu mereka, sebab itu aku menasihkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia untuk menunjukkan kasih kepadanya. Karena ia membutuhkan itu untuk memperoleh kembali kekuatannya dan kembali ke posisinya. Ia membutuhkan lebih banyak kasih untuk mampu kembali pada sifatnya di tengahmu. Hal kedua, Anda perlu berkomunikasi dengan dia dengan baik dan mengampuni dia. Anda perlu anggap masalahnya selesai. Karena masalahnya sudah ditutup di mata Tuhan dan sudah selesai di pihak saya. Saya ingin Anda membantu dia melupakan masalahnya juga sehingga itu akan ditutup oleh pihaknya dan pihak Anda juga. Tuhan memberkati, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kita perlu ide di balik disiplin gereja. Apakah disiplin ini diperlukan dan apa tahap-tahapannya? Sebuah ide tentang disiplin gereja karena kita sedang berbicara di sini tentang saudara yang telah berbuat kesalahan dan gereja berurusan dengannya. Saya ingin memberi sebuah judul untuk yang saudara Isa katakan tentang topik ini secara umum. Kita dapat berkata tidak ada kurang perhatian dan tidak berlebihan. Artinya tidak ada kurang perhatian akan kekudusan Allah dan ini adalah tujuan utama dari disiplin. Juga tidak berlebihan dalam berurusan dengan saudara yang bersalah. Kita harus menjawab sikap tetapi seharusnya tidak ada kekejaman yang berlebihan dan kita meninggalkannya selamanya. Mari kita kembali kepada pertanyaannya. Perlunya disiplin, sasarannya, dan tahap-tahap pendisiplinan. Secara cepat perlunya disiplin. Mengapa gereja secara umum adalah rumah Allah? Rumahnya ialah kita. Ia tinggal dalam rumah ini. Kekudusan menghiasi rumahmu, oh Tuhan. Allah yang tinggal dalam rumah ini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Jadi sangatlah penting bahwa kita menghormati kekudusan Allah. Dalam rumah ini tempat di mana ia tinggal. Inilah perlunya. Hal kedua, perlunya disiplin gereja adalah bahwa dosa dalam surat pertama disamakan dengan ragi. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Jika kita tidak menghilangkannya dengan cepat, ragi itu akan menyebar di antara semua orang. Saat mereka menemukan bahwa ada hal yang dikompromikan di antara mereka, ragi akan menyebar di antara orang-orang percaya lainnya. Jadi sasaran disiplin, pertama kemuliaan Allah. Kedua menyembuhkan saudara yang bersalah. Hal ketiga kita melihat ketidakbersalahan jemaat jika mereka mengetahui perbuatan yang salah dan mereka menutupinya. Kemuliaan Allah di hadapan orang-orang luar ketika orang mendengar bahwa seorang di dalam jemaat karena saudara yang ditunjuk. Dalam 1 Korintus setiap orang mengetahui hal tersebut. Jadi ketika mereka melihat ini terjadi dalam gereja, ini menghina kemuliaan Allah dan itu adalah keuntungan untuk orang itu. Seperti kita lihat dia direndahkan hatinya dan kembali bertobat. Di saat yang bersamaan jemaat didapati tidak bersalah.
Langkah-langkahnya Kita paham bahwa tujuan disiplin adalah untuk mengingat kekudusan Allah di rumahnya, di depan orang-orang, di hadapan Allah, untuk mengingat di depan orang-orang juga. kemuliaan Allah yang ada di tempat itu. Benar. Baik, apa langkah-langkahnya? Pertama dalam Matius 18 Tuhan menunjuk pada sesuatu, namun saya berpikir bahwa ini adalah ketika seorang saudara bersalah kepada saudara yang lain, saudaranya harus pergi menasihatinya. Jika tidak didengar, ia harus membawa 2 orang bersamanya. Jika tidak berhasil juga, ia harus memberitahukan gereja. Pada akhirnya Tuhan berkata, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Namun yang kita hadapi lebih sukar daripada seorang yang berbuat salah kepada orang lain. Ini seseorang yang dosanya menyebar dan menjadi sangat jelas. Di sini gereja perlu mengambil sikap terhadapnya sebagai suatu penyembuh bagi dia. Jadi disiplin di sini atau pengucilan adalah langkah terakhir untuk penyembuhan bagi dia. Pengucilan dari apa? Pengucilan dari persekutuan dengan jemaat dan orang-orang percaya. Mempraktekkan ibadahnya di gereja. Tetapi ia tidak kehilangan imannya, ia tidak kehilangan posisinya Tidak sebagai sama seorang anggota sekali. dalam Ia tubuh kehilangan Kristus. persekutuannya. Ia masih tubuh Kristus. Ia seorang anggota tubuh Kristus. Ia seorang percaya dan situasinya berbeda. Namun ini berkaitan dengan tingkah lakunya. Jemaat berjumpa, ini yang Tuhan bicarakan dalam Matius 18. Mereka harus menjawab sebuah keputusan tentang pengucilan saudara ini. Mengapa? Ini adalah satu-satunya penyembuhan bagi dia untuk merasakan dosanya, karena jika ia tetap bersekutu dan beribadah di antara jemaat sementara hidup dalam dosa, ia akan merasa ini baik-baik saja. Sampai kapan? Maksud saya berapa lama pengucilan berlangsung? Berlangsung sampai tanda-tanda duka cita dan pertobatan jelas terlihat padanya. Perlu mata orang-orang percaya yang mampu menguji dan tajam, dan perlu sosok gembala untuk menindaklanjutinya. Ketika tanda-tanda pertobatan jelas ada padanya dan bahwa ia direndahkan hatinya karena dosanya, bukan karena ia ingin mengakuinya. Sekedar untuk menghindari hukuman, tapi sungguh sedih dan pertobatannya itu nyata. Persekutuannya dipulihkan, ini yang Paulus katakan kepada jemaat supaya ia jangan binasa oleh kesedihannya yang terlampau berat. Tidak boleh selamanya dan ini pelajaran yang saya dapat ambil. Setiap kita berbuat salah, namun kita tidak bisa hidup dalam kesedihan karena kesalahan selamanya. Pada titik tertentu saya harus keluar dari kesedihan ini karena Tuhan telah menerima saya dan mengampuni saya. Jemaat harus membawanya kembali dan ia dipulihkan ke dalam persekutuan dan hubungannya seperti semula. Namun saya punya catatan yang terakhir. Silakan. Paulus berkata, usir orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu dalam surat yang pertama. Di sini Paulus tidak berbicara tentang sembuhkan orang yang jahat dan bawa kembali. Tidak, karakter ini selesai. Kita tidak akan terus menahannya orang-orang yang terus melakukan hal-hal tersebut. Tidak. Perempuan ini dulu seorang berdosa. Tidak, kita tidak boleh melekatkan masalah ini kepadanya untuk mempermalukan dia lebih dari seharusnya. Tidak. Kita seharusnya mengasihi dia lebih lagi sehingga ia dapat mempraktikkan hidup dan persekutuannya dengan orang-orang percaya dengan cara yang baru. Silakan Saya Saudara Ishak. menekankan sesuatu, masalah yang sedang kita bicarakan di sini juga sebuah ragi aktif. Artinya, sedikit lagi seperti saudaramu telah katakan, jadi adalah sejahat bahwa seorang yang hidup dalamnya dan dia bersikeras untuk hidup dalamnya, itu bukan tergelincir. Ada perbedaan antara tergelincir tentunya. dan hidup dalam dosa. Benar sekali. Tergelincir itu misalnya bahwa seorang sedang berjalan sementara ia tidak berhati-hati. Itu bukan seperti seorang yang tadinya bisa berbohong dan ia berbohong kali ini, ia adalah sebuah dosa yang atasnya ia harus bertobat. Tentu saja kita memperbaiki dia, engkau yang rohani Kita akan memulihkan yang memperbaiki seperti dia, itu. engkau yang rohani Engkau yang memulihkan yang memulihkan seperti itu. Tapi jika saudara yang disebut saudara palsu atau seorang pemabuk atau seorang yang Inilah suka sikap mengutuk, hatinya dan gaya hidupnya. sebuah sikap hati dan gaya hidup, lalu inilah lagi yang memerlukan pengucilan. Ia Atau akan merusak langkah-langkahnya jemaat karena ia yang akan merusakkan selebihnya. Tujuan dari disiplin ini bukanlah mengenyahkan orang itu, melainkan untuk memperbaikinya. Benar sekali. Memperbaiki Langkah terakhir dan dalam ketika proses memperbaiki ini Ya. yang akan berhasil dengannya. Ini untuk memperbaiki dia. dan ketika tanda-tanda pertobatan dan kembali pada posisi awalnya tampak padanya buah Kita pertobatan, harus menerima dia. Di sini, kita harus berlaku tidak ada memulihkan dia. kekejaman yang berlebihan dan penghilangan. Benar sekali. Saudara Ishak, ketika saya melihat ayat-ayat dari 12, ada sebuah topik yang berbeda. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapannya. Mohon komentari ayat-ayat ini. Faktanya jelas bahwa Rasul Paulus bergerak menurut pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, dan ini sangat penting bagi setiap orang yang ingin menghargai Tuhan dalam hidupnya, kita semua saat kita melayani Tuhan.
Ketika ia pergi ke Troas untuk memberitakan Injil Kristus, Tuhan telah membuka jalan pekerjaan di sana. Tapi ia merasa tidak nyaman. Mengapa? Ia tidak menemukan Titus. Mengapa ia menginginkan Titus? Karena ia ingin yakin tentang kabar saudara di Korintus. Dan ketika ia menemukan Titus, ia tidak pergi kepada saudara di Korintus, tetapi ia berangkat ke Makedonia. Ia pergi ke Makedonia. Mengapa? Karena tuntunan Roh Kudus. Jadi ini adalah yang pertama dan pelajaran utama bahwa gerakan tidak boleh sembarangan dan tidak boleh menurut emosi-emosi natural, tapi harus melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dan inilah yang ditekankan dalam ayat 14, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita hidup dalam kemenangan, ini adalah status kita yang sah. Ini adalah niat ilahi bagi kita semua orang percaya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus tengah-tengah mereka yang diselamatkan dari antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus tengah mereka yang diselamatkan dari antara mereka yang binasa. Jadi kita adalah bau yang harum dari Kristus yang namanya adalah minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu, begitulah kata pengantin perempuan di Kidung Agung. Kristus bau yang harum dari kehidupan moralnya yang indah. Semakin kita mendekati dia, kita menjadi seperti dia dan gambarnya tercetak pada kita dan bau harumnya yang indah menyebar pada kita. Baik, Dr. Muin, kita akan rehat sejenak dan saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan tentang konsekuensi penginjilan dan penyebaran bau yang harum ini. Beberapa orang diselamatkan dan beberapa tidak diselamatkan. Hasil ganda dari sebuah pemberitaan Injil. Kita rehat sejenak dan saya kembali untuk bertanya. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mengapa harus ada disiplin gereja? Karena gereja adalah rumah Allah di atas bumi. Dan karena Allah kita adalah Allah yang teratur. Dan karena kekudusan menghiasi rumahmu, seperti yang kita baca dalam Mazmur 93 ayat 5. Lalu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga gereja, yang adalah tempat di mana ia tinggal, kudus dan murni. Kita membaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius muridnya seperti berikut. Semuanya itu, kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara Muin, saya bertanya kepada Anda sebelum rehat, apakah selalu terjadi bahwa sebagai hasil dari penginjilan orang pasti diselamatkan dan menerima Kristus? Paulus melambangkan penginjilannya dengan Injil di sini dengan berkata bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Dan kita selalu melihat dalam surat-surat Paulus bahwa ia menjawab dari alam atau tradisi atau apa yang ia lihat dalam media di sekitarnya. Budaya-budaya. Misalnya budaya-budaya orang yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan gagasan kepada orang-orang yang disuratinya. Ia berkata bahwa pasukan-pasukan masuk ke dalam peperangan dan mereka berkemenangan. Ketika mereka datang kembali dengan para tawanan, seluruh kota berkumpul dan mereka berdiri di kedua sisi jalan untuk menyambut mereka yang datang dan untuk melihat para tawanan yang datang dalam keadaan kalah. Dan mereka menyambutnya dengan kemenyan. Para tawanan mencium bau harum kemenyan ketika mereka sampai di ujung jalan. Itu berada dalam tangan raja yang menang. Ia mengadili dan memberi kehidupan pada sejumlah orang. Mengadili dan menghukum yang lainnya, itu berarti ia membiarkan beberapa tawanan hidup dan selebihnya dalam kematian. Jadi bau harum kemenyan itu sama. Tetapi beberapa orang menciumnya sebagai bau kematian, mengetahui mereka akan mati. Beberapa orang akan menciumnya sebagai bau harum kehidupan karena mereka akan hidup. Persis seperti inilah proses pemberitaan Injil di tengah dunia. Beberapa orang mendengar firman itu dan mereka diselamatkan. Inilah bau harum kehidupan bagi mereka. Firman yang sama didengar oleh sejumlah orang, namun mereka menolaknya. Mereka dihakimi oleh firman itu. Mereka dikutuk. Ini analogi yang ingin Paulus sampaikan bahwa ada orang-orang yang diselamatkan, mereka percaya. Bagi sebagian orang, sangatlah tertusuk hati mereka. Bagi sebagian orang, mari kita dengar tentang ini darimu di lain waktu. Mereka pergi dan tidak pernah kembali kepada Paulus. Baik, oke. Saya percaya hadirin mempunyai pertanyaan. Silakan pertanyaannya. Apakah pembicaraan di sini tentang kemenangan dan prosesi kemenangan menyiratkan Kristus memegang sebuah pedang dan memiliki sejumlah besar pasukan? Iya, ide tentang prosesi kemenangan dan jalan terbuka bagiku mengingatkan saya tentang berbagai penaklukan dan pedang serta berbagai kemenangan. Apakah ini metode dari Kristus? Atau metode Rasul Paulus atau para Rasul Kristus lainnya dalam Tentu menyebarkan saja Injil? tidak.
Kita sekarang telah paham bahwa ini adalah sebuah analogi dari situasi yang ada. Dan itu menjelaskan bahwa ada orang yang baginya bahwa harum itu adalah kehidupan dan bagi yang lain adalah kematian. Namun itu tidak berarti bahwa secara harfiah ada peperangan atau senjata-senjata atau pedang. Kristus tidak membawa pedang atau mengajarkan murid-muridnya untuk membawa pedang. Dan ketika Petrus membawa sebuah pedang di taman, ia berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Kekristenan menyebar seluruh dunia, terlepas dari apakah mereka para pemercaya sejati atau non-pemercaya, tapi Kristenan adalah agama dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia sampai hari ini. Ya, tetapi sejarah memberitahu kita bahwa ada orang-orang yang ikut dalam perang salib, yang pergi ke beberapa negara lalu membunuh orang-orang, dan mereka membawa bendera dengan salib. Mereka ini seperti semua orang yang bersembunyi di bawah bayang-bayang agama untuk memperoleh hal tertentu. Kristus atau para rasul Kristus tidak pernah memegang pedang atau berperang dengan pasukan bersenjata atau kuda-kuda atau apapun yang seperti itu. Tapi mereka seperti Rasul Paulus katakan, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi Anda ingin memberitahu saya bahwa para tentara perang salib bukan Orang-orang pengikut Kristen, sejati dari namun mereka Kristus? tidak ada hubungan apa-apa dengan salib. Mereka telah mengangkat salib hanya sebagai sebuah panji. Mereka memiliki Ambisi ambisi politik. mereka sendiri, ambisi-ambisi politik. Namun Dan ambisi-ambisi sejarah politik. membuktikan ini, bahwa mereka melakukan ini bukan demi salib atau demi Kristus yang telah disalibkan, namun untuk ambisi-ambisi pribadinya. Karena misalnya mereka tidak datang untuk menyebarkan kekristenan, mereka tidak datang untuk menyebarkan gereja atau ibadah. Tidak sama sekali. Mereka punya target-target politik. Sedangkan untuk kekristenan, yang hebat adalah bahwa hal itu disebarkan dengan kasih. Kristus memenangkan hati berjuta-juta orang dengan kasih, kemurnian, dan kekudusan yang disampaikan oleh musuh-musuh di hadapan teman-teman. Orang hebat ini saya mengundang pemirsa terkasih untuk tidak hanya mendengar tentang dia, tidak peduli apa latar belakangmu, tidak peduli apa budayamu. Saya katakan kepada pemirsa, bacalah tentang Kristus di Alkitab, kenallah sosok ini, dan cari tahulah tentang kekristenan dari Perjanjian Baru, dan Anda akan menemukan bahwa kekristenan sejati adalah kasih, memberi dan berkorban. Hal ini menawarkan keselamatan kepada orang-orang yang diperbudak oleh dosa-dosanya. Yang menarik saya kepada Tuhan adalah bahwa ia tidak memaksa orang itu untuk menerima dia. Ia tidak berkata, kamu harus menerimaku Tidak menerima dengan dia. kekerasan. Dia tidak berkata, kamu harus menerimaku dan kalau kamu meninggalkan aku akan membunuhmu. Ia Benar. pernah berkata kepada para murid, yang ingin pergi, biarkan dia pergi. Dan dia yang ingin mengikut aku, Benar. jika ada orang yang ingin datang, Ikutlah aku. ikutlah aku. Saya duga di sini maksud Paulus dengan kata menang bukan kemenangan untuk menyebarkan kekristenan, namun atas iblis dan pekerjaannya. Bagaimana ia dapat menang atasnya dengan pedang roh firman Allah dan merampas dari cengkeramannya mereka yang ia tawan, membawa kembali kepada Kristus. Saya yakin Tuhan telah berbicara kepada kita dalam episode ini. Saya ingin mendengar dari Anda apa yang telah Anda pelajari. Saya suka bahwa kita memegang prosesi kemenangan, tentunya bukan menang senantiasa, melainkan meyakinkan kemenangan bagi kita adalah Kristus. Ia adalah sang pemimpin, terlepas dari kelemahan dan kekalahan kita, ia memimpin kita dan berjalan dalam arah kemenangan senantiasa. Saya suka bahwa kita berbicara tentang disiplin gereja dan ekspresinya tidak ada kekurang perhatian dalam kekudusan Allah, tetapi bersamaan dengan itu tidak ada hukuman yang berlebih dari saudara yang telah berbuat salah. Terkadang kita bisa kurang perhatian pada kekudusan Allah dengan berkata, mari kita mengampuni saudara ini atau seperti itu. Dan pada saat yang sama, orang yang telah melakukan yang salah dapat memegang apa yang ia lakukan terhadapnya di sepanjang hidupnya dan memberitahu Anda yang melakukan demikian. Bagus sekali. Semakin dekat kita datang kepada Tuhan, semakin kita mengenal Dia dan keharuman Kristus akan nyata dalam kita dan kemudian kita akan menjadi sebuah kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Anda semuanya. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, jika Anda telah menerima Kristus, maka apa yang telah kami katakan pada hari ini berlaku untukmu. Kita adalah keharuman Kristus. Jika Anda telah menerima Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalammu, Anda harus datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga kemanapun Anda pergi, Anda dapat mencerminkan dan menebarkan keharuman ini kepada orang-orang di sekitarmu yang perlu mencium aroma yang terhormat. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat, moral-moralnya jahat. Dan ada lingkup-lingkup jahat di dalam dunia ini. Namun orang-orang dalam lingkup-lingkup rumah, relasi-relasi, serta pekerjaan perlu mencium aroma terhormat. Aroma ini adalah keharuman Kristus. Lepaskanlah kehidupan Kristus yang ada di dalammu. Izinkanlah Roh Kudus untuk menunjukkan buah Roh Kudus di dalammu. Sehingga orang-orang akan melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuji Bapa Surgawi. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, entah Anda telah menjawab sikap untuk menerima Kristus atau Anda masih menolak sampai sekarang, penginjilan tentang Kristus dan pesan dari Injil membagi dunia menjadi dua grup.
Ada grup yang diselamatkan, ada grup yang akan dihukum. Putuskanlah, di mana persisnya Anda berdiri. Apakah Anda menerima Kristus dan diselamatkan? Atau sampai sekarang Anda adalah salah satu penolak yang keras kepala yang akan dihukum, yang menentang Kristus serta para pengikut Kristus? Berpikirlah, karena ini adalah kekekalan, suatu kekekalan selama-lamanya. Putuskanlah ke dalam tim mana Anda akan berada. Terimalah Kristus dan Anda akan menerima hidup kekal serta pengampunan dosa. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.